الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي ملك السماوات وملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء أشهد أن لا إله إلا الله ورب العرش العظيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو ختم الأنبياء اللهم صل على سيدنا محمد وأسغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para jamaah salat Jumat rahimakumullah. Anak-anakku, para siswa-siswi LPI Al-Mizan yang dirahmati Allah. Marilah kita semua senantiasa membekali hidup kita ini di kehidupan dunia yang sangat singkat jika dibandingkan kehidupan akhirat. Agar sukses, maka bekali diri kita dengan taqwallah. Imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, yaitu melaksanakan apa yang diperintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bekal terbaik kehidupan ini adalah bekal takwa Allah. Allah menyampaikan fatazawwadu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu yaitu bekal takwa Allah. Dan di antara keuntungan orang yang bertakwa kepada Allah, dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dari penghasilan ayah ibunya, tidak mungkin anak ini sampai kuliah di luar negeri. Tetapi karena orang tuanya dan anaknya takwa kepada Allah, Allah takdirkan bisa keluar negeri, bisa kuliah S1, S2, S3 di luar negeri dengan dapat beasiswa. Itu namanya rizqu min haitsu la yahtasib, rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Dan itu janji Allah untuk orang bertakwa. Percaya tidak? Silakan Anda rasakan sendiri.
Wa may yatawakkal 'ala Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Pada ayat berikutnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya yang sulit itu jadi mudah. Itulah manfaat atau hikmah mereka yang bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah tahun ini kita memiliki presiden baru, yaitu Bapak Haji Prabowo bersama wakilnya dan tim menterinya. Dan sebenarnya kepemimpinan itu, anak-anakku, bagaimana Islam menjelaskan tentang kepemimpinan atau kekuasaan yang diberikan kepada seseorang. Allah mengatakan bahwa kekuasaan itu yang dimiliki seseorang, ya, itu adalah amanah Allah. Karena Allah yang memberikan kekuasaan itu. Di dalam surat Ali Imran ayat 26, Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah yang memberikan seseorang kekuasaan. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka man tasha'. Dan mencabut kekuasaan orang yang dikehendakinya. Memberi kekuasaan, mencabut kekuasaan, itu adalah datangnya dari Allah. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Allah memuliakan seseorang dan menghinakan seseorang, itu juga dari Allah. Saat dia berkuasa, sangat dihormati, sangat dihargai. Tetapi ketika kekuasaannya hilang, orang sudah tidak mengenalnya lagi. Banyak terjadi saat itu. Ketika kaya raya, hidup mewah, dia dikenal orang. Tetapi ketika sudah bangkrut, habis hartanya, orang tidak mengenalnya. Mungkin orang menghinanya. Apalagi mereka yang berbuat zalim dengan kekuasaan dan kekayaannya. Dimuliakan, pasti dihinakan oleh Allah. Sebagaimana Fir'aun, ya, seorang penguasa yang hebat, tapi dihinakan oleh Allah, ditenggelamkan oleh Allah, dan mayatnya ditemukan. Sebagai pelajaran bagi kita semua. Dan sebenarnya seorang pemimpin itu tidak harus jadi gubernur, tidak harus jadi wali kota, tidak harus jadi presiden, tidak harus RW, RT. Bukan itu. Bukan sekedar itu, tetapi ya, kita semua ini hakikatnya pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak dengan apa yang dipimpinnya. Wal imamu ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu semua itu imam, pemimpin. Ya, di sini termasuk presiden, gubernur, ada hadis ini. Ya, diserahi untuk mengurus urusan umat dan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Warrajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang suami juga memimpin istri dan anak-anaknya. Wal mar'atu ra'in fi baiti zawjiha. Seorang perempuan istri juga pemimpin di rumah tangga suaminya, mengurus hartanya dan anak-anaknya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk
pembantu, pelayan, ya. Khadim itu juga pemimpin dan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang diamanahkan oleh sayyidnya, oleh bosnya, oleh juragannya. Jadi tidak harus jadi presiden. Terus bagaimana Ustadz dengan kita ini yang SMP, SMA atau yang sudah balik lah, SD sudah balik kelas 5, 6 misalnya. Itu juga pemimpin. Kullukum mas'ulun, ya, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Memimpin apa Ustaz? Ya, jawab. Ya tentu kita memimpin pendengaran kita, penglihatan kita, ucapan kita. Kalau belum balik, tanggung jawabnya masih ke orang tua. Jadi kalau anaknya yang SD masih belum balik dan orang tuanya nggak bisa mendidiknya, dosanya ya ke orang tua. Tapi kalau sudah balik, tanggung jawabnya kepada diri kalian semua. Dalam surat Al-Isra 36, Allah menyampaikan wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Dan jangan kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kenapa? Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati pikiranmu semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ketika orang kafir besok di neraka berkumpul, hatta idza ja'uha, dalam surat Fussilat ayat 19-20, hatta idza ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ketika berkumpul maka pendengaran mereka jadi saksi, penglihatan mereka jadi saksi, wa juluduhum, dan kulit mereka juga jadi saksi. Kulit kita jadi saksi, mata kita jadi saksi, pendengaran kita jadi saksi. Terus apa yang bisa kita sembunyikan? Dosa-dosa kita di hadapan Allah. Tidak bisa menyembunyikan dimanapun kita sembunyi. Karena diri kita, tubuh kita, pendengaran kita akan jadi saksi. Bahkan dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari dikunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna dan berbicara aydihim, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kakinya jadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang kalian perbuat. Kalau tangan sudah bicara, kaki jadi saksi, kemana kita hendak bersembunyi? Atau kita menyembunyikan dosa-dosa kita, maksiat-maksiatnya? Tidak ada. Makanya Allah katakan kullu nafsin bima kasabat rahina. Al-Mudatsir 38. Setiap manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Ya, jadi kalian itu tidak harus jadi presiden, jadi pemimpin itu. Tidak harus jadi Pak Lurah, jadi pemimpin itu. Makanya jangan suka ngolok-ngolok, ya, atau mengolok-olok seorang pejabat, ya, atau kritisi yang tidak bertanggung jawab. Ya, itu namanya ngolok-ngolok. Lihat diri kita. Kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Ya. Nilai dirimu dulu sebelum nilai orang lain. Ya. Nilai dirimu dulu sebelum Anda menilai teman kalian yang lainnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan dibalas oleh Allah, dan sekecil apapun dosa juga akan dibalas oleh Allah. Inilah menjadi renungan singkat
wahai anak-anakku dan para jamaah semua, agar kita menjadi orang yang amanah dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah berikan kepada kita, terutama memimpin tubuh kita ini, agar kita menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, jadi anak-anak yang selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga saat perutnya mau makan harus dikasih makan. Ya, jangan mendolimi perut Anda. Saat matanya mau tidur, ya sudah malam, jam 10, jam 9, tidurlah. Jangan mendolimi mata Anda. Dan semuanya, terutama tubuh kita ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita agar kita menjadi hamba-hambanya yang amanah, yang dilaksanakan dengan ikhlas, semata-mata mencari ridho Allah, tidak pamer terhadap manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بذكر الحكيم وتقبل مني تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب الخطيئة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك العفو والعافية ونسألك تماما على العافية ونسألك شكرا على العافية ونسألك غنى عن الناس. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله أجل أكبر.